Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Syuhada, para tamu, para undangan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Allah masih bangkitkan kita dari tidur kita atau dari belajar mati kita tadi malam. Allah masih mengembalikan ruhnya pada jasad ini sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan, terutama nikmat bangun di subuh hari dengan udaranya yang segar yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Ini yang wajib kita syukuri setiap hari. Di samping tentu ada nikmat yang lain yang jauh lebih besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang harus terus kita jaga, pelihara, kita rawat, bahkan terus kita tingkatkan agar kita bisa menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Dan kita setiap Jumat selalu diingatkan oleh para khatib kita agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan jangan kita pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, sebagai umat Rasulullah, mari kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, baik di dalam solat kita maupun di luar solat, harapannya mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nafs pada subuh kali ini. Kalau pada beberapa Sabtu yang lalu kita membahas pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya kita mengkaji tentang sucian jiwa, sucian hati ini, karena hati itu adalah raja. Bahkan hati itu barometer segala amal perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu akan baik atau buruk tergantung hati kita. Apabila hati ini baik, insyaallah amal perbuatan kita juga akan menjadi baik. Apabila hati ini buruk, berpenyakit, apalagi mati, maka seluruh amal kita, perbuatan kita tentu akan menjadi buruk. Makanya mas sekalian, pengelolaan hati itu manajemen hati, atau kalau bahasanya Agim itu manajemen kolbu, itu sangat penting dalam hidup kita. Pada subuh ini kita akan bahas bersama pembagian hati. Jadi berdasarkan sifatnya, hati itu ada 3 macam. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat.
Orang-orang yang memiliki hati sehat, qalbun salim ini sesuai dengan makna bahasa tadi itu. Salim itu membawa kepada as-salamah, keselamatan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari di mana harta dan anak-anak itu tidak ada gunanya lagi, illa kecuali melainkan orang-orang yang menghadap kepada Allah qalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang sehat. Secara bahasa sekali lagi, as-salim ini lawan dari al-marid. Salim sering diterjemahkan sehat, lawannya marid, al-marid, yang sakit. Ada juga kata lain as-saqim, sama artinya, cuma lebih diterjemahkan as-saqim itu yang terjangkit penyakit. Kalau marid, ketika orang menyebut marid berarti sakit, kondisinya sakit. As-saqim itu berarti orang yang terjangkit penyakit. Ada lagi satu, al-alil, yang bermakna yang terkena penyakit. Ini memang bahasa Arab ini kaya dengan kosakata. Satu kata bisa beberapa turunan, al-marid, as-saqim, al-alil, semua tertuju kepada lawan dari as-salim tadi itu. Nah, saya bukan ahli bahasa Arab, jadi ini ada pembahasan tersendiri nanti yang ahlinya. Tentu walaupun hanya sama tapi maknanya berbeda-beda. Tapi satu tujuan bahwa ini semua lawan dari kata as-salim. Nah, di sini katakan bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari setiap syahwat dan hawa nafsu yang kontradiktif dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya selamat dari kesyirikan, selamat dari kufuran, selamat dari sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Serta hati yang selamat dari setiap syubhat, kesamaran yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang samar saja dia selamat. Inilah hati orang yang beriman, hati orang yang bertakwa, hati orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Inilah hati para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti kita berjuang untuk mencapai ke situ. Dan tidak mustahil kita bisa mencapainya. Oleh karena itu, orang yang memiliki hati yang sehat ini, ia akan selamat dari penghambaan kepada selain Allah dan selamat dari ketetapan selain dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang memiliki hati yang sehat ini tidak lain ya penghambaannya itu kepada Allah semata. Aturan hidupnya selalu menuju kepada titah Allah dan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari penghambaan kepada selain Allah, berarti dia terhindar dari kesyirikan. Kemudian penghambaannya murni hanya untuk Allah atas dasar cinta, pasrah,
penyerahan diri, takut, dan roja. Roja dan khasyah. Roja di sini mengharapkan rahmat Allah semata, kemudian khasyah itu takut kepada Allah dalam arti takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penghambaannya itu dilandasi oleh yang tadi itu. Dia menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah bukan karena sekedar melakukan kewajiban, tetapi betul-betul karena dia cinta kepada Allah. Kadang kita kan kalau, mohon maaf, kalau kita puncak pengabdian selamat itu kan sholat ya. Kalau kita sholat itu kadang masih ada di hati itu sering menunda-nunda waktu. Apalagi kalau kita disibukkan oleh dunia kita, wah nanti aja masih panjang waktunya. Apalagi sholat isya misalnya, asik dengan kesibukan kita, oh nanti aja, nanti. Nah ini berarti belum sampai kepada tahap penghambaan yang didasar oleh cinta tadi. Kalau orang cinta itu begitu mendengar kumandang azan langsung bergetar hatinya. Biasanya dia enggak peduli. Dia enggak peduli ada ada kesibukan apapun. Ini terlepas dari pembahasan masalah syariat. Kadang orang membahas misalnya pas bagaimana kalau kita ada tamu. Nah, itu sering bertanya seperti itu. Ada tamunya pas mau sholat isya lagi, ada datang. Nah, kalau mau dikaji, karena melayani tamu itu juga wajib, ada yang mengatakan layani tamu dulu. Tapi bisa dibahas, sudah dijawab. Ajak tamunya sholat. Kan gitu ya. Itu persoalan dunia yang bisa kita atur. Tapi kalau orang betul-betul itu cintanya kepada Allah, penghambaannya pasti diajak orang lain agar dia juga bisa mencintai Allah. Ayo, karena azan berkumandang, kita sholat dulu. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Nah, seperti itu. Bilang orang Bugis, nole mana ya turu salino miero. Begitu. Jamaah sekalian, kemudian di sini dikatakan juga orang yang memiliki hati yang sehat itu penghambaannya karena didasari oleh kepasrahan, penyerahan diri yang luar biasa. Ya, bahasan tawakkal 'ala Allah. Jadi kita melihat di sini penghambaan bukan hanya sekedar sholat jamaah sekalian. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan mengharapkan karena ridho Allah semata, bahwa itu memang perintah Allah dan Rasulnya. Setelah kita kerjakan itu pekerjaan baik itu, dia semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itu yang namanya pasrah. Jadi pasrah itu menuntut adanya ikhtiar, bukan pasrah namanya kalau tidak ada ikhtiar. Suatu ketika Nabi berjalan dengan para sahabat, kemudian singgah di suatu tempat, ada sahabat yang tidak mengikat ontanya. Ketika ditanya sama Nabi, "Kenapa aku tidak ikat?" "Aku serahkan sama Allah." "Pasrah ya Rasulullah." "Bukan begitu pasrah," kata Nabi. Pasrah itu engkau ikat dulu tali ontamu, baru engkau tinggalkan. Itu pasrah. Jadi apapun yang kita lakukan harus diusahakan dulu, diikhtiarkan dulu semaksimal mungkin, baru pasrah kepada Allah. Begitu juga pengabdian kita kepada Allah dalam aspek apapun. Nah, ini berikutnya orang yang memiliki hati qalbun salim tadi itu, penghambaannya kepada Allah itu didasari oleh roja dan khauf. Ar-roja berarti pengharapan, khauf ada yang lebih tinggi lagi sebenarnya, khasyah. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita contohkan sajalah sholat itu, ketika kita sholat dua perasaan ini harus kita hadirkan, ada roja dan ada khauf.
Kita mengharap semoga solat saya ini, solat kami ini ya Allah, Engkau rahmati dan Engkau terima. Kemudian dihadirkan rasa khasyah, khauf. Ya Allah, hamba mengabdi kepadamu ini semata-mata karena hamba takut kalau Engkau tidak terima solatku, kemudian takut kalau Engkau siksa di akhirat nanti. Berbeda dengan orang yang memang kajian atau pengamalan ilmu tasawufnya yang sudah mendalam, mungkin kita tidak bisa ikutin. Seperti seorang perempuan Rabi Adawiyah itu sampai disairkan, aku tidak takut sama nerakamu, tapi juga aku masuk surgamu, gitu kan. Ilahi lastu lil firdausi, itu ada syair-syairnya. Bahkan oleh kawan-kawan kita malah dijadikan amalia itu. Setelah sholat saya lihat ada beberapa tempat ada seperti itu. Itu semoga demi untuk menghadirkan roja dan khauf tadi itu. Nah, berikutnya amal perbuatan orang yang memiliki hati sehat itu tentu ikhlas karena Allah. Ia mencintai sesuatu, cintanya juga karena Allah. Bencinya juga karena Allah. Apabila dia memberinya pun karena Allah. Jika dia tidak memberinya juga karena Allah. Gimana nih pembahasannya nih? Kalau kita mencintai orang, itu cinta kita karena Allah. Cintai istri, mencintai anak, itu juga karena Allah. Maksudnya kita mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, itu semua dalam kerangka mencintai Allah. Kalau kita mencintai istri lantas bertentangan dengan sesuatu yang diatur Allah Subhanahu wa taala, berarti cinta kita bukan karena Allah lagi. Istri menyuruh misalnya membeli sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita turutin karena cinta kita kepada istri, itu bukan karena cinta karena Allah. Semua cinta kita dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari aturan Allah dan Rasulnya. Sama juga kita membenci seseorang, sesuatu karena memang Allah dan Rasulnya benci, gitu. Itu maksudnya. Saya membenci kamu karena perbuatan kamu ini memang dibenci Allah dan Rasulnya, begitu. Tidak cukup sampai di sini. Orang yang memiliki hati yang sehat tidak pernah tunduk dan berhukum kepada selain Allah. Tidak pernah tunduk dan berhukum kepada setiap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini gampang kita pahami. Artinya orang yang hati sehat itu tidak mau dia berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hukum manusia? Ya, dia patuhi selama hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kan kita hidup bermasyarakat kan yang buat manusia, gitu. Kalau dalam hidup berbangsa dan bernegara kan DPR, kan gitu. Kalau di kabupaten DPRD kabupaten, ada peraturan daerah dan sebagainya. Selama peraturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kita ikutin. Dan saya yakin selama dia orang Islam, pasti dia kalau bikin peraturan daerah, anggota dewan dengan bupati misalnya, pasti dia merumuskan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya nggak tahu kalau di pusat ya. Saya yakin itu. Nah, itu kita ikutin. Itu orang yang memiliki hati sehat pasti dia ikutin itu aturan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hatinya selalu terikat untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti seorang pun, baik dalam perkataan maupun
perbuatan yang bertentangan dengan aturan Rasulnya. Nah, itulah secara singkat penjelasan tentang orang yang memiliki hati yang sehat. Kemudian yang kedua, hati yang mati, qalbun mait. Nah, ini yang paling bahaya. Namanya mati, yang tidak punya nyawa, tidak ada kehidupan, kan itu intinya. Mati kan lawannya hidup ya. Orang yang memiliki hati yang mati tidak mengetahui dan mengenal Tuhannya sehingga tidak menyembahnya. Ya, kalau sudah tidak mencintai, tidak menyembah, bagaimana mau hadir rasa cinta gitu ya, apalagi ridhonya Allah. Bahkan orang yang punya hati yang mati berjalan bersama syahwat dan hawa nafsunya dan kesenangan-kesenangan duniawi, meskipun Tuhannya marah kepadanya. Nah, Allah sudah marah murka, tidak peduli dia. Selama dia merasa senang dengan syahwat dan nafsunya, ia tidak peduli apakah Tuhannya marah atau tidak, apakah murka atau ridho kepadanya. Namanya hati mati. Orang yang punya hati mati beribadah kepada selain Allah, berarti ini pelaku kesyirikan pasti nih. Ya, orang yang musyrik. Di sini dikatakan beribadah kepada selain Allah. Kalaupun dia beribadah, beribadahnya bukan karena rasa cinta, bukan karena rasa khauf, bukan karena rasa roja atau mengagungkan dan penyerahan diri kepada Allah. Bila dia mencintai, cintanya bukan karena Allah tapi karena syahwat dan nafsunya. Bila dia marah dan benci juga karena nafsunya. Nah, kebalikan yang tadi itu, bila dia memberinya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Tidak memberi pun juga karena hawa nafsunya. Intinya nafsunya lebih berpengaruh, syahwatnya lebih berpengaruh daripada ridho Allah. Bahkan dia dipimpin oleh syahwat dan nafsunya. Pengendalinya adalah syahwatnya, supirnya adalah kebodohan, kendaraannya adalah kelalaian. Nah, ini kalimat-kalimat yang penuh hikmah ini. Jadi orang yang punya hati mati itu dikendalikan sama syahwat, disupirin oleh kejahilian, kebodohan, dan kendaraannya adalah penuh dengan kelalaian. Kemudian dia tenggelam dalam orientasi duniawi semata, sedangkan nafsu dan cinta dunianya menjadikan dia mabuk kepayang. Nah, jadi kalau orang itu sudah tenggelam dalam kehidupan dunia, urusan dunia semata, nah, tanda bahwa hatinya udah mati. Tadi syahwat dan nafsu jadi kendalinya, supirnya kebodohan. Kalau dia bodoh mau belajar berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Itu enggak ada, semua kebodohan, kendaraannya lalai. Sedikit lagi, ia menyuruh kepada Allah dan negeri akhirat dari tempat yang jauh. Berarti orang ini jauh dari Allah ya. Kemudian tidak menerima nasihat, tidak menerima petuah, bahkan selalu mengikuti langkah-langkah setan. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta. Ini ada kalimat yang perlu kita perhatikan di sini. Berkumpul dengan orang yang memiliki hati yang mati itu adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun. Duduk-duduk bersamanya adalah kebinasaan. Saya ulangi, berkumpul dengan orang yang memiliki hati yang mati itu adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun. Duduk-duduk bersamanya adalah kebinasaan. Enggak ada baiknya. Kalau kita lihat ini, enggak ada baiknya bersama orang yang punya hati yang mati. Terakhir, hati yang sakit, qalbun marid. Hati ini sebenarnya hidup, tetapi bisa terjangkit penyakit. Kadang hatinya condong kepada kebaikan, kadang condong kepada kemaksiatan, keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di surah As-Sams itu. Ya, kadang dia fujur, kadang ketakwa. Di dalam hatinya
ada cinta kepada Allah. Nah, jadi masih ada cinta, ada iman, ada rasa khauf, ada rasa roja, ada tawakal. Dan itu yang menyebabkan bisa hidup gitu. Namun di dalamnya ada pula cinta dan mengutamakan syahwat dan hawa nafsu. Di dalam hati ini juga memiliki hasrat yang kuat untuk meraih keduniawian. Ia seringkali iri, ujub, takabur, fasad, bahkan dia haus kekuasaan. Nah, disebutkan dalam buku ini, orang yang haus kekuasaan itu termasuk kategori orang yang punya hati yang sakit. Kalau dia tidak bisa kendalikan, bahaya ini. Itulah bahan yang menyebabkan hatinya bisa hancur dan rusak. Nah, kemudian di sini dikatakan hati yang sakit ini kadang-kadang menyeru mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya, kehidupan akhirat, tapi ada juga menyeru mengajaknya kepada kehidupan cenderung kepada duniawi. Intinya hati yang sakit ini masih bisa diobati jamaah sekalian, namanya sakit ya, bukan yang kedua tadi, kalau mati nggak ada obatnya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berharap memiliki hati yang pertama, qalbun salim, supaya nanti kita meninggal dunia bisa diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu harapan kita semua, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hati yang sakit, apalagi hati yang mati gitu ya. Mungkin kebanyakan manusia posisinya di yang ketiga kayaknya ya, hati yang sakit. Tapi kita sekali lagi, kita punya harapan, kita punya Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Kita tentu berjuang bersama untuk meraih qalbun salim ini. Dengan cara apa ya? Kita tentu harus lebih mengenal Allah lagi, ma'rifat kepada Allah. Karena kalau kita menghamba kepada Allah, kita kenal siapa yang kita abdi, yang kita ibadahi, pasti nanti lama-lama secara perlahan kita akan muncul rasa cinta kepada Allah itu tadi, dan kita pasti akan selalu ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai kepada qalbun salim. Demikian jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.